Gue ngelihat nggak ada drama efektif, efisien. Itu yang gue puji dari Dedi lah ya. Yang kedua, gue menangkap ada kegamangan dari Dedi. Di mana kegamangannya? Ketika sebetulnya waktu itu kita udah ngomong, kira-kira Dedi akan dihantam oleh yang orang lain, oleh lembaga lain dari mana ya? Dari sisi hukum kan. Ketika Menteri Pariwisata ngomong, wah kalau model kayak gini bongkar-bongkar kepastian hukum berat nih. Buat bisnis kan. Nah, Dedi kemudian kelihatan gamangnya apa? Di kasus Tangkuban Perahu kan. Yang Eger itu. Dia bilang hold, nanti akan ada analis. Nah, gue ngelihat ini kegamangan. Guys, ketemu lagi setelah Lebaran. Minal aidin wal faizin. Bulan puasa kita melandai banget. Karena ini Ule lagi itikaf. Hampir tiap hari itikaf di bulan puasa. Kagak mau gibah. Nah, sekarang mau setelah Lebaran ini mau gibah lagi. Ada beberapa yang menarik nih. Tetapi yang lebih menarik nih fenomena Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Luar biasa. Benar-benar ayo gas, ayo gas. Begitu dilantik langsung melesat, langsung dia terengginas. Banyak hal yang sudah dia lakukan dan efeknya luar biasa. Mulai dari soal lingkungan, karena Jawa Barat ini dari dulu memang sensitif berkaitan dengan lingkungan, terkait dengan longsor, banjir. Dan kali ini Dedi benar-benar kelihatannya sangat serius dan efeknya sudah clear tuh kemarin. Ada BUMD, perusahaan BUMD di Babat kemarin puncak. Yang kedua Eger juga sama, jembatan apa? Jembatan di puncak, Gunung Mas. Dan juga yang di Lembang, Tangkuban Perahu. Nah, yang kedua juga menarik lagi, Dedi ambil pemecahan-pemecahan misalnya berkaitan dengan ekonomi. Dia langsung buat terobosan itu, dia langsung menghubungi BYD, produsen mobil, yang akan membangun pabriknya di Subang ya? Di Subang. Itu menyerap sekitar ribuan karyawan tuh. Kalau jadi. Tetapi apapun itu sudah mulai itu menyentuh ekonomi Dedi Mulyadi. Yang ketiga, kasus puncak kendaraan umum. Yang membuat kemacetan dan sebagainya di stop, tetapi dikasih kompensasi. Nah, ini juga sebuah terobosan. Yang lain, dia beresin ini bupati dan wali kota. Keren. Dan ini fenomena baru kali ini, gubernur itu benar-benar efektif dalam melakukan pembinaan fungsi pengawasannya terhadap di bawahnya tingkat 2. Terakhir kasus Luki Hakim ya. Luki. Bupati Indramayu. Kuningan Indramayu. Yang tiba-tiba jalan ke Jepang. Dan menariknya Luki Hakim pun kita harus kasih jempol juga tuh. Karena dia dengan gentle, dia langsung menghadap tuh ke Kemendagri. Dan mengakui kesalahan itu tuh. Nggak ada pilihan. Tapi apapun, fenomena Dedi Mulyadi ini luar biasa. Keren. Nah, gimana menurut lo? Gua ngelihat Dedi Mulyadi itu ada dua hal nih, Dan. Hal yang pertama kalau buat gua, ketika dia kan jadi troubleshooter kan. Bagaimana dia menyelesaikan masalah itu tanpa drama. Kalau yang gua puji sekarang itu nggak ada dramanya. Misalkan dia datang aja tuh ke para supir angkot itu, dia datang tuh, jarang-jarang. Oke, lu minta apa? Sekian, sebulan berapa? Ya udah, gua bayar 1,5 juta gitu ya. Kemudian ternyata disunat tuh kan. Sunat cuma nerima 800.000. Yang dia lakukan apa? Dia cuma ngomong, oke, disunat berapa? 200.000 atau saya tutupin ya pakai duit saya 100.000. Tapi di dalamnya kan dia beresin sampai si organdanya balikin duit kan. Kemudian yang kedua, ketika dia ngeberesin soal Luki Hakim, simple banget tuh kalau buat gua, dalam tanda petik itu gaya pemimpin kampung dalam tanda petik ya. Dia cuma ngomong,
di IG dia, nanti kalau pergi lagi Pak Lucky ke Jepang lagi, jangan lupa minta izin ya. Iya kan? Iya. Ketika buzzer atau pendukungnya Lucky Hakim, ngapain mesti izin segala macam? Dia jawab pakai undang-undang. Ini Iya. loh undang-undang. Buat gua itu penyelesaian pemimpin tanpa drama, tapi efektif. Ya. Nah, gua Kemudian yang ya. ke apa? Nah, itu yang pertama ya. Gua ngelihatnya, gua memuji bagaimana sebagai pemimpin ngurusin negara. Dia ketemu ini kan, dia ketemu siapa wali kota Bandung, Farhan. Farhan, Ciamplas. Ciamplas soal sampah tuh RW. Sampah dan macam-macam tuh. Dan dia selesaiin aja. Oke, Ya. oke Pak Farhan, Pak Wali, kita bareng-bareng ya. Gak ada drama. Ya. Gua puji itu. Nah yang kedua, Dan kompak juga tuh. Kompak. Wali kota sama gubernur. sama tuh. gubernurnya. Jadi, Karena kebetulan kan wilayah dia di kantor di situ. di situ kan, Pemprov. jadi sama-sama itu. Nah, gua ngelihat nggak ada drama, efektif, efisien. Itu yang gua puji dari Dedi lah ya. Yang kedua, gua menangkap ada kegamangan dari Dedi. Iya. Di mana kegamangannya? Ketika sebetulnya waktu itu kita udah ngomong, kira-kira Dedi akan dihantam oleh yang orang lain, oleh lembaga lain dari mana ya? Dari sisi hukum kan. Iya. Ketika Menteri Pariwisata ngomong, wah kalau model kayak gini bongkar-bongkar kepastian hukum berat nih Iya. buat bisnis kan. Iya. Nah Dedi kemudian kelihatan gamangnya apa? Di kasus Tangkuban Perahu kan, Iya. yang Eger Eger. itu. Dia bilang hold, nanti akan ada analis. Iya. Nah, gua ngelihat ini kegamangan. Sebetulnya mestinya gimana sih? Kalau menurut gua nih, apa yang dilakukan oleh Dedi di Puncak itu udah benar. Dalam konteks lingkungan, menurut undang-undang itu ada namanya strict liability. Iya. Strict liability itu apa sih? Strict liability itu orang kayak bahasanya dalam kasus Puncak atau Tangkuban Perahu. Dedi sebagai gubernur bisa menghentikan dan membatalkan. Kemudian apa sih? Yang bertanggung jawab membuktikan tidak kerusakan lingkungan itu bukan pemerintah. Bukan. Si perusahaan. Perusahaan yang harus membuktikan bahwa ini loh, gua tidak merusak lingkungan, ini loh AMDAL gua dan sebagainya. Jadi menurut gua, Dedi tidak perlu ragu tuh untuk hal-hal kayak gini dalam kasus lingkungan karena ada strict liability. Bukan tugas pemerintah yang harus membuktikan. Swasta. Tugasnya swasta yang harus membuktikan bahwa dia tidak merusak lingkungan. Ya. Satu prinsip surat-surat administrasinya ya. Lengkap nggak? Ada AMDAL-nya nggak? Ada izinnya nggak? Ada ininya nggak? Jadi sesuai nggak dengan izin dengan kenyataan? Betul. Jadi Dedi tidak perlu ragu kalau buat gua. Nah, kalau gue yang lain, gue lihat ini sebuah fenomena baru di zaman otonomi daerah. Ya. Gimana selama ini yang kita lihat itu bupati sama para pimpinan di tingkat 2 ini itu sendiri-sendiri kelihatannya tuh. Betul, karena merasa dipilih langsung. Betul. Kan. Nah, tetapi kan di undang-undangnya ada tuh fungsi gubernur tuh, koordinasi, pembinaan, apa. Ada tuh. Betul. Nah, jadi apa yang dilakukan Dedi ini menurut gue pas. Karena dengan demikian maka otonomi daerah itu yang di tingkat 2 nggak bisa semena-mena tuh. Nggak seenaknya. Karena ada yang ngawasin juga, ada dan sebagainya, walaupun ada DPRD ya. Nah, tapi ini sebuah fenomena baru di mana gubernur yang mewilayahi provinsi ini itu bisa membuat identitas sendiri tuh, di warna sendiri tuh di mana daerahnya. Betul. Itu satu. Yang kedua, menurut gue itu gimana seorang pemimpin dekat dengan warganya, Le. Iya. Kan sebenarnya Dedi ini bukan sesuatu yang dibuat-buat nih dia dekat nih. Karena sejak dulu Dedi itu terbiasa untuk ngobrol dengan siapapun. Dan dia jalan kemanapun. Dia makan di warung-warung manapun gitu loh. Sehingga ini bukan sesuatu yang pencitraan ya. Yang kemarin-kemarin kan kita ribut dengan politik pencitraan. Kalau Dedi itu sama sekali dia tidak ada seperti itu tuh, karena memang dari dulunya sudah seperti itu. Nah, yang lain adalah gue lihat dia sangat memahami banget kewilayahannya tuh.
Kan dulu kita di episode yang lalu-lalu nih kita pernah bicara nih. Kalau misalnya ada daerah yang biasa bencana, tiba-tiba bencana terus, Ya, yang salah ini ya Pemdanya nih. Pemdanya lah. Nah, Dedi langsung care tuh. Begitu dia naik, yang dia beresin ya lingkungan. Karena ini yang bahaya nih di Jawa Barat, misalnya seperti itu. Sehingga menurut gua ini keren. Contoh misalnya termasuk misalnya dia gimana peduli dengan angkutan angkot ya. Yang dia menawarkan itu nanti si supir itu bisa memiliki kendaraan sendiri dan kendaraannya disiapkan oleh swasta. Jadi istilahnya meningkatkan level kesejahteraan. Yang kedua, sistem transportasinya bisa lebih efektif. Tuh. Contoh misalnya kayak di Jakarta tuh, Jaklingko. Ya, Jaklingko. Jaklingko itu luar biasa loh, Jaklingko itu gratis dan tidak ada kebut-kebutan lagi. Karena digaji. Terus Metro Mini hilang. Yang dulu ketika ada Metro Mini, kebut-kebutan dan macam-macam. Dan sekarang ternyata selesai itu di Jakarta tuh. Artinya maksud gue gini, Dedi itu bisa mewarnai, memajukan masyarakatnya secara adab juga gitu loh. Dan membuat sebuah sistem. Keren sih kalau gue ngeliat. Dalam konteks itu kayak ekonomi udah disentuh segala macam. Buat gue terobosan yang dilakukan Dedi, gue appreciate. Dan yang gue hormatin itu tanpa nggak ada drama dan nggak ada drama. Jadi dia langsung aja cekrek. Apalagi dia kalau buat gue ya, karena dia emang Sunda gitu ya. Ketika ngobrol sama seniman, oh itu keren. Oh iya. Ya. Keren banget. Tapi ya tetap aja, kita tidak bisa juga kita memuja-muja. Cuman makanya kritik gue bukan kritik ya. Wanti-wanti gue ke Dedi, pasti dia akan diserang dari persoalan hukum. Karena dia kan troubleshooter, main cepet kan. Pasti dia ngomong, wah ini kepastian hukumnya gimana? Orang hukum rata-rata kan kaku kan. Pasti akan diserang di situnya. Justru menurut gue, Dedi itu harus dilengkapi dengan cara itu. Yang kedua menurut gue sih Dedi juga harus tidak hanya gebrakan, tetapi gebrakan ini harus benar-benar tuntas nih. Kayak kasus Puncak itu benar-benar tuntas tuh, sampai ada rehabilitasi lahan lagi tuh. Jadi benar-benar itu tidak hanya gebrakan, setelah itu lupa. Kayak pagar laut, kayak pagar laut. Kayak pagar laut gitu. Meledak, terus setelah itu ya lupa kita. Gua sih ngelihat Dedi enggak lah. Dedi dia orang yang attention to detail. Pasti dia akan awasin tuh Puncak. Dia awasin tuh Tangkuban Perahu segala macam. Dan gerakan dia pasti akan melahirkan masyarakat juga didorong untuk ikut ngawasin kan. Yang kedua, gue belum melihat nih kebijakan dia ini, Jawa Barat ini mau dibuat apa nih? Bayangan gue itu setiap daerah dia itu punya kekhasannya, daya tarik sendiri dan sebagainya. Nah kita belum tahu misalnya Jawa Barat nih identiknya nanti dengan apa? Apakah pariwisata? Apakah nanti UMKM-nya misalnya kayak sentra-sentra ya? Kayak misalnya sentra sepatu di Cibaduyut, misalnya seperti itu. Atau sentra kerajinan itu di Raja Polah, Tasik, misalnya kayak gitu. UMKM lah ya. Atau pariwisatanya misalnya Pangandaran ini akan digimanain. Nah, itu yang kita kayaknya kita belum tahu nih arahnya ke arah mana nih. Mana yang jangan sampai gini. Misalkan kita kan pengen ngebayangin kira-kira yang disebut industri itu kota industri di Jawa Barat itu mana sih? Ya itu dia. Ya kan, kota pariwisata itu mana sih? Nah yang kedua PR-nya nih, menurut gua harusnya ada apa? Spokesperson yang bisa menjelaskan ke publik. Misalnya setelah Dedi menginikan kasus misalnya lingkungan Puncak, ada yang lanjutin. Ada yang melanjutkan tuh. Dan penyampaiannya ke publik seperti apa? Jangan seperti kayak yang di pemerintah pusat nih. Pagar laut. Juru bicaranya aneh. Nah intinya kita lihat lah.
Gua sih masih berharap lah ya. Meskipun gua ragunya, bukan ragu ya. Kira-kira serangan hukumnya dari mana nih? Ya. Kalau menurut gue sih sampai saat ini, menurut gue sih, Karena pasti itu kayak Menteri Pariwisata. Wah kalau Ya. kayak gini mah kepastian hukum segala macam. ya. Nah, gua khawatirnya dia grogi dengan itu. Ya. Nah, menurut gue sih kalau itu kan pasti Dedi udah antisipasi dengan dia pasti punya tim pengkaji ya. Misalnya yang ngerti hukum, yang yang berkaitan dengan hukum lah. Nah kalau tadi kayak yang spokesperson ya, juru bicara lah ya, yang lo bilang. Emang juru bicaranya Dedi itu mesti yang nangkep gayanya dia, karena dia lincah banget sih. Sangat lincah. Dia yang harus bisa ngikutin, jangan sampai spokespersonnya di meja tuh. Ya. Harus orang lapangan. Ya, dan kedua ya spokesman-nya ini memang harus yang benar-benar orang lapangan, benar-benar cerdas, benar-benar efektif ya, menguasai banget ya, yang menguasai persoalan-persoalan Jawa Barat. Kalau gua ngeliat tuh misalkan kemarin ada dia ketemu Mardigu ngobrol segala macam, buat gua intens kok mereka gitu. Karena ini orang-orang yang datang di situ tuh nggak punya kepentingan pribadi tuh. Nah, yang kedua nih karena dia concern sama lingkungan, PR dia yang terbesar sampah tuh. Kemarin kan ngobrolin sama Farhan tuh sampah. Ya, nah persoalannya maksud gua, selama ini Jawa Barat itu kan punya ITB, Institut Teknologi Bandung. Di sana itu orang-orang pinter, teknokratnya banyak. Harusnya sih banyak dimanfaatkan tuh. Nah kalau sekarang kan kayaknya kurang tuh, misalnya kayak soal sampah. Ya kenapa misalnya nggak diinikan ke ITB atau apa? Itu wali kota dan bupati itu sebetulnya. Kemarin kan Farhan udah ngomong tuh, dari sekian ribu RW, berapa ratus RW udah kerjasama. Sehingga sampah itu dihandle di situ. Di level RW. Zero waste. Bagus sih. Ya, zero waste. Menurut gua bagus. Yang kasus Luki Hakim itu buat gua keren. Gitu. Ya, keren. Dan gua ketawa ketika Luki Hakim nggak tahu aturan. Lah dia pernah jadi wakil bupati, pernah jadi anggota dewan, bagaimana dia nggak tahu aturan? Ya kalau gua bukan soal aturan atau apa sih sebenarnya. Lu pada ya dia kepala daerah lagi pada lebaran. saat Idul Fitri, pada saat sibuk-sibuk. Iya. Yang kedua, lu ada di Indramayu yang angka kemiskinannya tinggi. Iya. Masa kenapa ini liburan? Iya. Kenapa nggak jadi podcaster aja? Kayak lu. Ya oke guys, kita lihat gebrakan Dedi selanjutnya. Yang kedua, buat gua lanjut. Apa yang sudah diurai ini seperti apa? Kita kawal terus. Bagus, buat gaskeun lah Kang Dedi. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian